ya. Saya pelan-pelan teman-teman. Saya tahu, saya paham. Setan yang, iya baik, setan yang ada di lubang hidung mancung aku ini. Mancung apa pesek ini teman-teman? Ini mancung apa pesek nih? Pesek ya, pesek ya. Oke, pesek lah. Setan yang ada bersemayam di lubang hidung orang pesek ini adalah roh Tuhan yang ada dalam kitabmu Ayub 27 nomor ketiga. Oke, paham sampai di sini? Ya nggak apa-apa. Kan kami boleh masuk di dalam lubang hidung siapapun. Berarti kamu nggak terima? Sudah saya bilang terima. Sekarang malah bilang lagi nggak terima. Saya terima, saya beriman. Kamu harus terima begini ya, aku terima sebab saya tahu setan itu memang ditugaskan dalam hidung aku. Oke, ya terus apalagi kau? Bertanya aja, sepuasnya kau bertanya, apalagi pertanyaanmu. Saya memang tugasnya mencerdaskan orang-orang Kristen seperti kamu. Oke, apalagi? Oke. Kalau kita tercipit masa kita tidur tuh ada tindis-tindis setan dalam dada kita apa? Gua nggak ngerti bahasa lu. Ya coba-coba di Indonesia kan, di translate apa tuh? Maksud saya? Iya. Saya tanya keimanan kamu ya. Iya. Kalau waktu sholatnya subuh tuh 2 rakaat, maksudnya apa? Kenapa sama perbedaannya? Gua bingung pertanyaannya nih. Apa sholat subuh? Apa yang ditanyakan sholat subuh itu kenapa? Kan aku kadang-kadang bingung. Kan kalau orang Kristen itu kan kalau berdoa itu selalu berdoa seperti ini ya, Bapa kami yang ada di surga. Tapi kita kalau orang Muslim itu kan diulang-ulang seperti sama. Bang Jet, makasih. Gua bingung. Nggak, pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Sholat subuhnya kenapa 2 rakaat? Itu ketentuan. Itu ketentuan dari Allah melalui Rasulnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usoli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasulullah ngajarkannya 2 rakaat. Rasulullah SAW diajarkan 2 rakaat, 3 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya itu 4 rakaat. Itu diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah ketika beliau Isra dan Mi'raj ya dari waktu pertama bacaan dia itu kan kalau kita baca Allahu Akbar, Ustaz dimaksudkan begini, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Apa maksudnya? Kok diulang-ulang waktu kita sholat maghrib sama juga bacaan dia Allahu Akbar kabiro juga. Iya, kenapa emang? Emang kenapa begitu diulang-ulang? Makanya tadi sudah saya baca, sudah saya sampaikan, solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, Rasulullah SAW ketika doa iftitah itu mengajarkan salah satunya yang kau baca itu tadi. Ada bait-bait ini ada, ya kan? Ada yang lainnya banyak variannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Jangan kau tanya kenapa. Itu Rasulullah yang mengajarkan tata cara membacanya. Lagi satu jawaban. Nah, inilah. Enggak boleh semuanya kau mau bertanya apa? Oke, aku tanya lagi satu ya. Kan kalau lelaki itu boleh berkawin 4, apa dimaksudkan? Apa katakan Allah mengatakan lelaki begitu? Kenapa disunahkan? Tidak ada poligami itu sunnah, enggak ada. Nih saya kasih tahu ya. Nih gua kasih tahu. Gua kasih tahu. Lu kan bertanya, gua jawab. Di lu nanya masa lu yang menjelaskan, gua yang menjawab karena gua yang Muslim, lu Kristen. Gimana sih? Iya kan lu yang bertanya, masa lu yang menjelaskan? Aku kan menjelaskan kamu. Apa maksud dia? Adakah Allah mengatakan itu kenapa memang diwajibkan istri itu, suami itu harus berkawin 4. Mesti cukup istrinya 4. Ini saya bacakan ayatnya ya. Bentar ya, penunjuk saya mana ya? Sabar ya. Yaitu kalau baca itu harus pakai penunjuk.
Tar, aku lihat cari penunjukku dulu. Nah, sudah ketemu. Mana? Oke, saya bacakan dulu ayat Qur'annya ya. Saya bacakan dulu ayat Qur'annya. Ini saya bacakan ayat Qur'annya. Quran surat An-Nisa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hiftum ala ta'dilu fawahidatan. Artinya apa? Nih. Maka nikahilah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Jadi teman-teman, 4 itu bukanlah pilihan. Pilihan itu 1. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil aja, itu ayat Quran. Yang kalian baca cuma sepotong, masna wa sulasa wa ruba. Ketika pawahidatannya kalian potong. Memang ajaran iblis, kalian suka motong-motong. Kalian itu sabar dulu, gua lagi menjelaskan ya. Tolong didengar dulu. Jadi para pengikut iblis ini kerap kali memotong ayat. Yang dibaca cuma masna wa sulasa wa ruba. Sedangkan pawahidatannya tidak pernah mereka mau baca. Memang mereka ini cuma mencari-cari kesalahan. Kalau dibaca seutuhnya, maka Al-Quran menetapkan pawahidatan. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, nikahilah 1 orang saja. Gini gua kasih tahu. Teman-teman, 4 orang istri itu bukanlah yang terbanyak. Itu adalah gini loh. Gini. Gua kasih tahu ya secara historisnya. Dari zaman Nabi Sulaiman sampai dengan orang-orang Arab jahiliyah, itu mereka tidak pernah membatasi mempunyai istri. Jadi kadang mereka itu istrinya 80, 100 ya kan. Ada 20 orang istrinya. Hadirnya Islam justru memangkas dari tak terbatasnya memiliki istri, dibatasi hanya 4 saja. Ternyata 4 saja itu dibatasi lagi cuma 1 kalau kau tidak mampu berlaku adil. Jadi kita memandang Quran itu harus melihat asbabun nuzulnya kalau Al-Quran. Kalau hadis itu harus melihat asbabul wurud. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka orang-orang Arab tidak memuliakan seorang wanita. Mereka menikahi wanita tanpa terbatas jumlahnya. Kalau tititmu sanggup menikahi 100 ya 100. Kalau tititmu sanggup menikahi 20 orang ya 20 orang. Hadirnya Islam justru membatasi sampai 4 saja boleh. Jangan lebih daripada itu. Kalaupun tidak mampu berlaku adil, bahkan Al-Quran mengatakan pawahidatan, nikahilah 1 orang saja. Ini ayat Qurannya ya. Nih, orang-orang, sabar dulu. Orang-orang di antara mereka cuma membaca semi. Fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Orang-orang kafir biasanya hanya membaca sampai 4 sini aja. Padahal ayatnya lanjut, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Orang-orang kafir membacanya cuma sampai sini. Nggak dilanjut, padahal ada ayat lanjutannya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Di dalam bahasa Arabnya, ya, fa in hibtum ala ta'dilu. Jika kalian tidak mampu berlaku adil, pawahidatannya mereka nggak pernah membaca. Karena tujuan mereka itu bukan cari kebenaran. Tujuan mereka itu hanyalah kebencian atau fobia terhadap Islam. Apalagi yang kau tanya? Oke, betul. Kan kau dari tadi. Ya betul lah. Tujuan mereka itu hanya membenci, bukan mencari kebenaran. Oke. Orang selalu kan. Kan kalau dia mengatakan itu kan seperti dia mampu 4 istri. Tapi
Kalau dia mampu 4 istri, berarti yang perempuan yang dia menikahi Bang 4, Indra, makasih. yang 3 itu maksudnya dia menyakitkan hati perempuan yang lain. Ya, itu namanya tidak berlaku adil. Makanya Al-Quran mengatakan fawahidatan, nikahilah satu saja. Dengar dulu Nandal. Aku jadi wanita, suami aku menikah lagi 4, tapi dia hadirkan. Contoh, dia sama-sama peluk-peluk, aku di sebelahnya sini, sebelahnya istrinya sebelah. Jadi dia peluk sama-sama, adil ya. Aku rasa saya tidak mau dibagikan, sedangkan Hawa itu cuma satu aja diciptakan untuk Adam. Mengapa jadi 4? Wanita harus baik. dipersilakan berkawin. Apakah adil kalau lelaki boleh kawin 4? Iya, baik. Kalau Abraham tidak poligami, tidak ada Tuhanmu itu. Kalau Daud tidak berselingkuh, tidak berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhanmu itu. Ya, para nabi Israel itu poligami. Ya, Yakub poligami. Kemudian Ishak poligami. Abraham poligami. Daud banyak istri, bahkan berzina menurut Kristen. Solomon gundiknya aja 1000. Ya. Jadi kalian ini gini loh ya. Kalian ini benar kata Yesus. Apa kata Yesus? Selumbar di mata saudaramu kelihatan, balok yang ada di depan matamu nggak kelihatan. Apa kata Yesus? Cungkil dulu. Jawab. Loh, yang kau tanya apa? Oke, sekali lagi, apa kok yang kau tanya apa? Yesus pula yang kau tanya apa? Pergi Yesus pula pasal istri, aku tanya sama istri kenapa ada 2, ada 3, ada 4, dia hadirkan apa jawabannya? Maksudnya perempuan itu sakit, dia rasa sakit. Apa akan diubatkan oleh Tuhan? Bagaimana? Oh, baik ini ya. Apa tanggung jawabnya? Baik. Oke, gua ngerti sekarang. Gua paham. Karena kau cakapnya nggak tahu, lu sebenarnya orang mana sih? Bahasanya gua nggak paham. Lu orang Minang, orang Batak, orang Malaysia. Oke, orang Malaysia lah. Orang langit. Oke. Jadi maksud Silina ini begini. Ya, ada orang suami berlaku adil. Dia peluk istri yang pertama, dia peluk istri kedua, adil lah. Ya, dikasih uang juga adil lah. Pokoknya adil semuanya. Tetapi hati Silina itu kadang sakit misalnya. Cemburu. Makanya Rasulullah SAW ya itu mengatakan orang yang perempuan yang ikhlas di poligami itu jaminannya surga Firdaus. Surga ya, dalam hadis itu surga. Jaminannya adalah surga. Tidak pernah. Lu lagi gua jawab. Gua lagi menjawab. Dulu diam dulu. Kan lu bertanya. Ya, makanya jaminan wanita yang ikhlas di poligami ya itu surga ada. Tetapi ingat, poligami bukanlah sunnah. Poligami itu adalah opsi atau pilihan atau alternatif lain. Karena Al-Quran sendiri mengatakan kalau tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, nikahilah satu orang saja. Itu Quran surat An-Nisa ayat keempat kau baca, ayat ketiga. Tahu Nandal, itu semua orang boleh berpikir begitu. Pasal perempuan itu kan boleh masuk pasal tengok kelihatan kesabarannya bagaimana. Udah lu tanya lagi apa lagi? Udah gua jawab, terserah lu paham atau tidak. Lu tanya apa lagi? Lu nanya apa lagi? Aku belum habis bertanya, belum ada jawabannya. Jawabannya seperti ini. Seperti menenangkan wanita hanya kenapa di hajalan di Kristen itu hanya kawin satu aja, di Muslim boleh kawin 4. Sudah gua jawab. Ya memang kau sudah jawab, tapi berarti Sekarang saya tanya, di dalam agama Kristen katanya nikahi apa di dalam Kristen itu nikahi perempuan satu aja. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam agama Kristen itu, di dalam agama Kristen itu nggak ada larangan poligami. Yang ada adalah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang ada. Kalau poligami nggak ada dalilnya, karena Yesus sendiri poligami, istrinya 3 Yesus. Saya nggak terima. Oh, nggak terima. Yesus aja poligami. Kau dengar dulu. Kau jadi laki atau perempuan. Kalau kau kawin 4, contohnya, kau kawin 4, berarti kau sudah adilkan semua. Berarti kita berkongsi-kongsi malam-malam, waktu 1 malam. Gua nggak ngerti berkongsi itu apa. Berkongsi malam Jumat lah. Enggak, berkongsi itu apa? Kongsi-kongsi malam Jumat.
Kok nggak tahu? Ya berkongsi itu apa saya tanya? Berkongsi itu apa? Kongsi itu apa? Kongsi-kongsi pacai. Ditanya serius kongsi itu apa? Gua nggak ngerti di berkongsi. Kongsi ini maksudnya bercampur begitu malam Jumat, bercampur-campuran. Bercampur. Iya, bercampur. Berkongsi. Ya, bercampuran waktu malam Jumat. Bagaimana ceritanya? Oh, making love maksudnya. Iya. Ngomong dong yang jelas, jangan berkongsi, bercampur. Ngomong aja bermaking love, hubungan suami istri, begitu. Nggak boleh, nanti aku kena ban di sini. Nggak ada hubungan making love di Bennett itu, nggak ada. Ngaco kok. Apa kau terima begitu? Atau lelakinya lebih bangga? Udah, itu nggak ada urgensinya lah. Itu masalah hubungan suami istri itu nggak usah dibahas. Tapi Ya. aku mau tahu penjawabannya. Macam kamu kan seperti. Baik, gini, brother. Sister, gini. Kalau Kamu kita kan jadi punya, Ustaz, iya, gua oke lah. Gua istri 4 misalnya. Iya, gua jawab. Gua jawab. Jadi yang ada di pikiran orang Kristen itu kalau poligami satu rumah misalnya satu kamar 4 istri itu dudul, namanya dudul. Bukan begitu. Ya gue jawab makanya karena lu pakai baca cakap bahasa Filipina gue nggak ngerti. Ya enggak, Nih. aku ngerti. Yang penting aku sih ngerti. Iya gue jawab. Lu pakai bahasa apa itu? Malaysia bukan, Melayu bukan, ya kan? Nih. Jadi kalau ada seorang poligami itu tidak dicampur aduk satu kamar istrinya 2 di situ bareng-bareng, nggak gitu, keles. Beda kamar, beda rumah. Kau dengar dulu. Bukan kau semuanya di situ. Kau dengar dulu. Ya, Kau katakan adil. Kau bilang adil itu harus bersama-sama, mesti satu bilik. Kata siapa adil itu bersama-sama? Kamu mengatakan tadi, kamu bilang kalau boleh kawin mestinya adil ya. Sekarang gini aja. Sekarang saya tanya. Aku jadi wanita. Lu Aku jadi wanita. gini. Lina. Aku di Madrid 3, aku mau terus satu kamar, iya sama-sama ada satu malam Jumat. Itu yang aku mau. Ya kalau istrinya mau begitu ya no problem. Kalau misalnya mau sama-sama no problem. Kalau memang sudah misalnya istri yang satu, abang iya sabar. Kalau kau misalnya aku nih 2 misalnya, yang satu bang aku nggak mau ini, aku pengennya bareng bertiga gitu, nggak apa-apa, trisom namanya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kalau udah sepakat, yang satunya bilang aku nggak mau terpisah denganmu, yang satu juga abang udah nggak apa-apa 2 kita, nggak apa-apa. Kalau saling menerima. Oh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Kalau laki kau boleh kau beri aja waktu malam pertama kau ya sama perempuan 4. Udah itu sudah saya jawab. Apalagi pertanyaanmu yang lain? Enggak ada, kau tidak juga berjawab. Aku tanya-tanya enggak ada. Udah gua jawab dari tadi. Enggak ada jawabannya kau, enggak ada jawabannya. Enggak aku terima jawaban kau itu, enggak aku terima. Lu Tolol gimana gak mau terima jawaban? Ada jujur. Aduh ngelek. Padahal sudah. kabur. Aduh ngelek.